kami membesar dalam perutmu. Ya Allah, perutnya langsung membesar. Jangan. Enggak. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya paling Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Balaraja, Banten, yaitu Bapak Darminto. Bapak Darminto ini merasa ada keluhan yang tidak masuk akal, yaitu perutnya sering membesar, terus mengecil sendiri, membesar, mengecil sendiri gitu Pak ya? Iya. Nah, bisa diceritakan Dari Pak, keluhan yang lain apa Pak yang dianggap ganjil gitu? Yang dirasain suka dari pinggang, kadang-kadang sakitnya dari pinggang, kadang dari perut gitu kan. Terus semuanya kencing terus, kadang-kadang dari kaki juga terasa lemah gitu. Maksudnya kayak nggak ada tenaga ya? Iya. Terus katanya itu Pak ya, beser ya, sering kencing? Iya, sering kencing kalau itu. Kalau lagi kayaknya badan lagi lemah, maunya kencing terus gitu kayaknya. Nggak wajar, padahal Iya. minumnya biasa ya, nggak banyak minum. Biasa gitu. Terus katanya sering perutnya membesar itu pada saat apa perut besar tuh? Kadang-kadang kalau lagi nggak ini biasa gitu. Kadang-kadang kalau itu gemuk gitu perutnya gitu. Bapak merasa ini nggak normal nih gitu. Tapi ya? kalau udah gemuk gini rasanya tuh pokoknya nggak enak deh. Asma, iya, sesak napas gitu, segala macem gitu ya. Jadi keluhannya sesak napas, perutnya besar, pinggang sakit, Iya. sering buang air kecil, sama kakinya lemas. Nah, kalau pagi tuh kalau mau bangun susah gitu. Dan kan kalau malam tidurnya agak susah gitu ya. Kalau bangun malam paginya, susah tidur? kayaknya gimana gitu. Tapi kalau bangun pagi tuh berat gitu, bangunnya gitu, sakit gitu kayaknya. Itu kan keluhan yang dirasakan secara fisik ya? Iya. Kalau keluhan lain misalkan gelisah gitu ada nggak Pak? Waktu 2-3 minggu yang lalu pernah itu kayaknya gelisah gitu, nggak enak lah gitu, kayaknya tidur tuh kayaknya nggak ini, kayaknya mau tidur gitu tapi nggak bisa tidur gitu. Ngantuk tapi nggak bisa tidur ya? Mau ini, tapi sekarang kalau sekarang dirasain nggak boleh santai dikit, santai langsung tidur gitu. Oh, ngantuk kan berarti ya? Oh, ngantuk bener kalau itu, apalagi kalau lagi lagi ini langsung tidur kalau itu. Kalau itu Pak, mimpi buruk pernah nggak Pak? Kalau mimpi buruk sih belum ya, mimpi buruknya. Pernah mimpi buruk. Kalau kejadian aneh di rumah ada nggak? Kejadian aneh sih belum ada ya, nggak ada. Masuk rumah apa? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih yang gitu kan. Keluhannya memang paling banyak di fisik ya? Di fisik kita aja katanya gitu. Ada lagi nggak yang mau diceritakan sebelum Panglima pantau? Yang paling utama ya di pinggang lah gitu. Yang di pinggang kalau sekali bawa bergerak itu kayaknya sakit bener kayak itu. Itu rasanya seperti gimana? Ditusuk atau rasa apa? Kayaknya ada yang ganjil gitu. Kalau ditekan juga sakit sebenarnya kalau itu. Gitu. Padahal sudah berobat secara medis atau minum obat gitu? Minum obat juga. Tapi kalau itu medis kemarin kan dianjurin operasi gitu kan. Oh sudah, berarti sudah ke medis dan dianjurkan operasi. Apa waktu itu analisanya? Ya katanya ada batu katanya di pinggang gitu. Oh, batu di ginjalnya gitu ada batu katanya. Dianjurin operasi gitu. Tapi kalau misalnya nggak jalan operasi katanya harus diteropong sama aja dibelek gitu kan. Sedangkan Bapak nggak mau dibelek? Nggak mau saya. Makanya saya berusaha dulu yang biasa dulu, alternatif atau apa gitu kan ya. Kalau misalnya dibelek itu kan namanya di ginjal ya. Kita nggak tahu ya kayak gimana gitu kan. Gitu. Ya. Udah itu kita nanya dokternya operasinya kecil atau besar gitu kan. Operasinya besar katanya. Resikonya pendarahan katanya kan. Udah itu bisa laut nginep tuh bisa sampai 3-5 hari katanya. Jadi Bapak mencoba untuk memilih pengobatan alternatif dulu ya? Iya. Dan sambil minta Panglima pantau. Iya, minta apakah ada Panglima. gangguan gaib apa enggak Benar, gitu ya? iya. Baik, kalau gitu Panglima bisa tolong dipantau nih apa yang Maksudnya terjadi sama Pak Darminto. Apakah memang benar ada gangguan gaibnya? Kalau gangguan gaib memang positif ada ya, yang terlihat saya gitu.
Memang udah banyak yang aneh-aneh saya lihat ini, yang di badan banyak sekali gitu. Terlihat siluman ular, terlihat kayak ada tengkorak saya lihat tadi. Habis itu ada siluman nenek-nenek juga saya lihat. Kayak ada paku yang menancap juga di wilayah pinggang. Saya ngelihat itu pakunya kayak karatan juga. Dan ada makhluk jin yang matanya kayak susah dibuka gitu ya. Kayak kita bilang tuh belean ya gitu ya matanya ya. Jadi itu paling bikin ngantuk itu kan? sangat terlihat gitu. Jadi mempengaruhi ke pinggang, ke dada, sesek, ke kepala, berat, bahu, itu berpengaruh ke semua. Terus yang masalah itu sering buang air kecil itu apakah juga karena gangguan Bang Lima? Kalau buang air kecil itu positif gangguan juga. Saya ngeliat kayak ada tali yang mengikat ya. Ada tali yang mengikat kemaluannya? Iya. Maaf. Kaki juga terlihat, tangan juga. Jadi tangan, kaki, kemaluan tuh kayak terikat. Dan ini positif kiriman dari orang. Targetnya sih sebenarnya kalau bisa beliau nggak bisa jalan lagi tadinya. Harapannya tuh Lumpuh dong. nggak bisa bekerja, nggak bisa berdagang. Iya. Harapannya begitu. Itu usaha juga Tapi jadi. orangnya aneh juga yang ngerjain. Kok nggak tumbang-tumbang nih. Oh gitu. Kok nggak istilah kata tuh lumpuh-lumpuh. Ada udah lama berarti Bang Lima ya? Hitungan tahun berapa tahun? Ini lama sekali nih, 7 tahunan lah estimasi saya. Bapak sendiri Estimasi memang saya. udah ngerasa lama ya penyakit? 7 tahunan. Tapi dulu nggak gitu dirasa Parah. ya. Kalau dulu masih nggak gitu dirasa ya, mungkin masih bisa dilawan sama fisik ya atau gimana ya. Dianggap penyakit Harapannya biasa. bukan hanya sekedar lumpuh juga sebenarnya. Harapannya juga kalau bisa jadi ODGJ gitu. Oh, Kalau bisa biar gitu stres ya? harapannya. Tapi ya itu heran dia kalau nggak bisa-bisa nih. Ada apa nih gitu. Ada pelindung apa nih di badan gitu. Anggapan yang ngerjain gitu. Kok nggak sesuai dengan targetnya. Sampai lumpuh, sampai ODGJ. Berarti apa memang benar Bang Lima ada yang menjaga gitu sehingga Nanti pasti kita akan tahu sendiri yang menjaga ya. Tapi kan terlihat sekali dari aura mata beliau kan memang beda ini. Aura matanya itu nggak sehat udah gitu. Artinya tuh memang kalau penyakit non medis yang diakibatkan bangsa jin bisa mengakibatkan medis. Jadi penyakit non medis awalnya bisa mengarah ke medis. karena makhluk itu menyumbat ya? Bisa menyumbat peredaran darah kita, bisa menyumbat saraf-saraf otot jantung kita, ginjal kita, semua dia bisa bekerja. Nah awalnya itu non medis, karena terlalu lama dia berdiam di dalam darah, jadinya jadi medis. Jadi fisik kalau sudah yang kemakan, jadi itu yang harus kita perbaiki gitu. Iya. Ya, tapi diawali dari perbuatan mereka tadi nih. Jadi jangan dikira penyakit santet itu tidak bisa menjadikan seorang menjadi penyakit medis. Lumpuh kan terakhirnya jadinya medis. Iya benar. Awalnya dia nggak ada punya Riwayat. penyakit riwayat misalnya hipertensi, darah tinggi, pecah pembuluh darah, tidak ada. Cuman karena diawali dari gangguan non medis berefek ke fisik, jadinya lumpuh, jadinya ini. Ya itulah. Ya baik Pak Darminto. Tapi ada terasa di tenggorokan ini suka kayak berat nggak di sini? Kalau di tenggorokan sih enggak sih. Enggak ya. Enggak ada. Tapi pernapasan doang berarti. Pernapasan doang. Sesak napas ya. Berarti Pak Darminto pengen mengetahui ya akar permasalahan ini dari mana dan kalau ada makhluk gaib yang jahat itu mereka itu Habis itu siapa? kayak ada makhluk kodok saya lihat lagi. Kayak ada makhluk kodok. Kodok. Ini baru keluar lagi kelihatan. Mulutnya kayak begini. Allah Akbar. Mas, jangan kabur. Ayo. Siapa kamu? Sini Pak. Kamu siapa ya? Halo. Kamu yang di Siapa? badan Pak Darminto. Kenapa gangguin badan saya? Aku hanya berdiam di tubuhmu saja. Kamu diam di tubuh saya tuh, saya punya salah apa gitu? Ngapain di badannya Bapak Darminto? Tugasmu apa? Tugasku hanya membuat pikiranmu selalu layang-layang, tak tentu satu arah, membuat linglung daya pikirmu. Nah, tapi Bapak nggak merasa linglung tuh ya Pak ya? Nggak ada sih udah. Berarti kamu gagal tuh. Nggak ada sih udah nggak ada pikiran kayak gitu sih. Tujuanmu pengen bikin linglung tapi dia nggak linglung kok. Aku akan terus mencoba mengajak-ngajak daya pikirmu. Emangnya kenapa aku harus diacak-acak?
Salahnya apa Pak Darminto? Itu bukan urusanku. Aku hanya menjalankan perintah. Berarti makhluk suruhan ya gitu. Tapi masa kamu nggak tahu majikanmu nyuruh kamu apa alasannya? Aku hanya tahu siapa majikan? targetnya, Oh, siapa targetnya? yaitu kau. Kamu di badan saya udah lama atau masih baru? Aku diutus belum lama. Belum lama itu berapa tahun? Aku diutus tuanku menggantikan kaumku. Oh, emangnya ada sif-sifan ya jin kayak kamu tuh? Jika dia tidak berhasil melaksanakannya, Ya, paham. bergantilah makhluk itu, yaitu aku menggantikannya. Iya. Jenis kamu apa wujudnya? Apakah sama yang ditugaskan untuk bikin acak-acak pikirannya tuh? Satu jenis makhluk. Ceritakan wujudmu kayak apa? Aku berbeda-beda. Akulah yang kau lihat, yang seperti tengkorak itu. Lima tadi bilang lihat tengkorak tuh dia nih rupanya. Aku diutus menggantikan Ya, untuk merusak tubuhmu. ya. Kalau gitu temanmu itu berarti udah lama ya kalau kamu baru. Jadi sebenarnya udah lama Pak. Tapi karena yang lama itu dikirim nggak berhasil, diganti tuker yang baru ini makhluknya. Gitu. Terus yang buat perutnya besar siapa? Itulah kami, Kamu juga? Atau temanmu? aku dan teman-temanku. Gimana caranya bisa bikin perutnya membesar sendiri? Kami saling bekerja sama dengan teman-temanku. Aku memasuki dalam usus-ususmu dan kami membesar dalam perutmu. Karena kamu masuk ke tubuh saya punya salah apa sama kamu? Disuruh majikan kamu itu kan? Itu urusan kau dengan majikanku. Tapi kan kamu tahu. Yang majikan kamu itu cewek cowok? Gitu aja. Dia adalah wanita. Wanita. Apa hubungan wanita itu dengan Pak Darminto? Pak Darminto? Aku tidak ingin mengetahui. Aku hanya mengetahui siapa tuanku. Ya udah, ciri-cirinya kalau gitu. Dia berambut panjang. Putih apa hitam? Saat ini dia memakai kacamata. Rambut panjang, pakai kacamata. Terus kulitnya hitam apa putih? Sama seperti kau. Putih berarti. Pak Darminto kan putih. Akan kuhabiskan cairan dalam tubuhmu agar kau tidak berdaya. Oh, yang bikin lemas itu kamu berarti? Ya Pak ya, Bapak suka. Semakin banyak kau mengeluarkan cairan dalam tubuhmu, Kencing melulu. Ini dia yang buat. kau akan merasa tak berdaya. Bikin lemas, bikin buang-buang air kecil mulu. Terus pinggangnya siapa yang buat sakit? Kamu juga? Itu Ulah siapa? ulah sang ular. Ular. Emang ularnya ngapain di pinggangnya? Kenapa bisa jadi bikin sakit? Dia yang menancap, merubah wujudnya Menjadi? jadi sebuah benda. Oh, tadi Panglima bilang ada paku nancep ya? Iya ya, paku ya? Akan hancur, organ-organ tubuhmu akan teracak-acak. Caranya gimana ngacak-ngacak organ tubuh tuh?
Kalian masuk ke aliran darahnya atau masuk ke mana? Aku masuk ke dalam perutmu yang bisa membesar. Yang masuk ke dalam perut itu siapa? Membesar dan mengecil. Wujud makhluk yang mana yang bisa membuat perutnya besar mendadak? Itulah kami semuanya. Semuanya berkumpul di perutnya. Pantesan bikin perutnya besar ya. Terus yang ikat kaki sama tangannya siapa? Sama kemaluannya? Itulah dari ekornya. Ekor ular itu. Sang ular. Tujuannya apa? Ya tujuan apa kayak gitu? Untuk melumpuhkanmu Sampai segitu dendamnya Pak. agar kau tak berdaya, sehingga kau tak bisa melangkahkan kakimu. Lah iya. Kamu kan pasti tahu perempuan itu kenapa sampai kejam dendamnya kayak gitu. Apa salahnya Bapak? Perlahan-lahan kau merasa tubuhmu sangatlah lemas, seperti tak bertulang dalam tubuhmu. Kenapa kejam kayak gitu? Itulah kami dan itulah permintaannya. Mintaan tuanmu ya. Nah kalau kalian sendiri asalnya dari mana? Dukun kalian tuh di mana tempatnya? Aku dari dekat lautan. Dekat laut, Pelabuhan Ratu. Bukan, Di Bandung. Nyebrang laut. Dekat laut katanya. Di mana? Jawa apa bukan? aku dari Banten. Kamu dari Banten. Dekat laut. Apa nama kotanya? Kalau Banten kan Anyar, mana Oh, lagi? Anyer. Iya. Oh, dari Anyer. Jadi kalian emang kamu baru nih, tapi satu komplotan itu sudah berapa lama dikirimnya? Menawarkan kepada eyangku untuk mematikannya, tetapi sang pengirim menginginkannya melumpuhkannya perlahan-lahan. Jadi dukunmu tuh kamu panggil Eyang, kamu bilang sama dia gimana kok dimatiin aja gitu. Tapi yang ngirim nggak mau kalau langsung mati, dibikin lumpuh perlahan-lahan gitu. Emang bisa ya negosiasi kayak gitu? Agar tugas kami tidak berlama-lama. Oh, maksudnya kamu tuh itu dibuat wafat udah selesai tugasnya, gitu ya? Tapi Makanya ternyata sekarang kalau majikan kamu yang suruh itu sekarang posisinya ada di mana? ya betul. Di mana dia? Dia masih ada di kota ini. Jakarta berarti. Di Jakarta dia. Terkadang dia pergi menyeberang suatu pulau entah kemana. Karena itu bukan tugasku. Emang ada teman kamu yang ditugaskan mendampingi dia ya? Tidak, Ayo sebutin nama yang ngirim kamu. Yang pesan ke eyangmu itu siapa namanya? Perempuan itu. Siapa namanya? Nah, sebutin aja namanya, nama depannya kayak apa? Ya, pengen tahu gitu. Apa itu? I. Berarti mengandung huruf I, Pak. Terus huruf apa lagi? kau dari sendiri. Ya nanti dicari, tapi kan Dari informasi. huruf itu jangan kau mempermainkanku Siapa yang mempermainkan? Aku kan sedang wawancara ini. untuk memberitahu siapa tuanku. Lagi wawancara. Kamu kan sudah dikirim, ditugaskan dengan tugas yang berat. Ini kan berarti kamu makhluk yang hebat. Dan aku tidak mau terjebak dengan pertanyaan-pertanyaanmu yang aku membocorkan siapa pengirimku. Tapi kalau misalnya huruf depan I-nya I, saya nggak punya kenalan sama
huruf depan itu sama di kota sama bukan jalan. patokan untuk di depan Jadi hurufnya bukan di depan. atau di belakang. Bisa di tengah. Kau ajak saja sebuah huruf itu, dan kau jangan berpatokan dengan sebuah tempat yang kau tinggali. Kalau bapak kan tinggalnya di Jakarta. Dulu memang pernah punya masalah apa perempuan itu dengan bapak? Masalah bisnis atau masalah pribadi? Sepertinya ada yang ingin menghancurkan kami. Oh ya? Saya bukan mau hancurin. Yang kamu kalau misalnya disuruh majikan kamu, saya minta kamu ya pulang ke asalmu, jangan gangguin ke tubuh saya, jangan ini. Saya kan nggak punya salah, nggak punya apa sama kamu gitu kan. Kamu merasa ada yang mau menghancurkan kamu? Siapa? Jangan mencoba untuk mencampuri urusan ini. Oh, kamu bicara sama Panglima? Iya. Gak mau dicampuri katanya Panglima. Udah malas bicara, tinggal kasih gua pilihan aja nih. Mau tobat apa mau Dihancurkan. Tuh. Kau malas berbicara. Apa kau sedang berpikir untuk melanjutkan atau kau mundur? Loh. Pede banget kamu. Kita gak akan mundur melawan makhluk kayak kamu. Justru Panglima mau bantu Hancurin. buat hancurin gitu, hancurin kamu yang Udah mengganggu ganggu. ke tubuh saya. Aku sudah mengetahui kalau kau ingin mencampuri Oh, dari kapan kamu tahunya? urusan ini. Siapapun yang membawamu ke tempat ini, kau tanggung akibatnya. Emang mau kamu apain yang ngajak ke tempat ini? Emang siapa yang ngajak beliau? Emang ke siapa tempat yang ngajak? ini? Emang Beliau kamu jalan tahu? sendiri kok kemarin. Nah, Lebih baik kau menyingkir saja kamu takut ya? sebelum tubuhmu terluka. Waduh, ngancam Panglima. Kamu yang terluka kali. Jika kau ingin merasakan apa yang dirasakan, Dia. lebih baik kau menyingkir. Kamu mau setelan hidup-hidup apa mau setelan dalam keadaan mati? Lebih baik aku bawa kepalamu kepada Tuanku. Kuat nyali dia Panglima. Udah tobat aja kamu, ya? Enggak. Mau damai tobat. Iya, males perang ya. Panglima males Ya? perang. Udah lah, Damai ganggu tobat aja. mau. Tidak, aku pun malas untuk bertobat. Kamu punya Tuhan nggak aku tanya? Tidak, Tuh, Oh, kamu nggak punya Tuhan. Jadi kau dari mana? Siapa yang ciptakanmu? dari nenek moyang kami, Nenek moyang kalian siapa yang ciptakan? karena kami Emang kalian yang ciptakan dunia ini? Emang kalian ciptakan air, api, angin? Oh, gak bisa jawab dia. Hah? Kamu bilang nenek moyangmu. karena nenek moyang kami adalah penguasa dari segala kuasa. Kok nenek moyang jadi segala kuasa dari kuasa? Nenek moyangmu Tuhan apa bukan? Nggak ada nenek moyang Tuhan, tahu nggak? Tuhan tetap Tuhan. Nenek moyang bukan Tuhan, tahu nggak? Tuhan apa? Tuhan itu maha pencipta, tahu nggak? Tuhan itu maha pencipta segalanya termasuk dirimu. Kau bilang saja jika kau gentar. Tak usah kau Kamu nih ditawarin suruh tobat. berbelit-belit Lah, bermain kata. yang Tidak berbelit ada yang bermain kata di sini. Saya mengatakan Tobat gitu. Saya mengatakan itu yang apa adanya, bukan mempermainkan kata, bukan. Kamu ini salah persepsi kamu ini. Hati-hati kau jika kau berkata. Kamu yang hati-hati, kau tanya Tuhan siapa, kualat kamu nanti. Ayolah, Mau nggak kamu kualat? tobat Durhaka dong. kamu, mau nggak durhaka kamu? Daripada kamu dihancurkan. Lebih baik kau kuhancurkan dahulu. Ih, kamu. Kan kamu ditawarin tobat.
Kenapa nggak mau tobat? Hati-hati kau. Mengancam kamu. Kamu pikir aku takut sama kamu? Hancur aja Panglima. Ayo Panglima, dihancur aja Panglima. Ayo, awas kabur ya. Udah kuda-kuda nih, aku mau siap-siap. Melawan. Melawan. Oke, Sobat Mata Langit, kita belum cukup mendapatkan informasi, maka Panglima langsung tarik sosok yang lain kepada tubuh Ismi. Ya Allah, perutnya langsung membesar. Jangan. Enggak. Jangan. Sakit. Ya, tapi nggak usah ditarik bajunya. Kelihatan perut Ismi, jangan. Roha. Siapa Roha? Sini Pak. Bahasa apa ya? Kamu siapa? Lepas. Awas ya, jangan ditarik perut Ismi. Lepas. Roha lah. Siapa? Roha itu siapa? Roha lah. Roha holoku. Bahasa Batak. Bolu. Roha. Hati. Sakit hati. Siapa yang sakit hati? Iya, kamu sakit hati apa? An Siapa An? Roha holoku. Bahasa Batak atau apa ya? Iya kan? Holo bicara toh? Iya bener ya? Batak kan? Bapak paham nggak bahasanya? Oke, kayak Manado saat baca. Manado apa Batak ini? Coba kamu ngomong bahasa Indonesia dong. Coba yang jelas kamu bicaranya. Ngomong yang jelas itu. Duduk bisa nggak? Jauh di seberang sana. Jauh lama tak bertemu kau. Lama tak bertemu. Tapi berbekas selalu terbawa, tak bisa lupa. Emang dulu Sampai sebelum saat di ini kau Banten gimana? sembunyi pun aku tahu. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu pun aku tahu. Tidak mungkin kau bisa bahagia. Bagaimana itu? Kamu berasal dari mana asalnya? Kamu bilang pulau. Di mana? Aku jauh. Jauh dari Jauh mana? dari tempat tinggalnya Pak Darminto. Aku dari Pematang. Pematang itu apa? Pematang Siantar. Bapak pernah tinggal di sana? Dulu pernah Kalimantan, Kalimantan. Manuk Kemaluan. Manu. Kenapa? Manu. Jauh aku. Kau ingat dia? Lupakan. Tidak mungkin bisa lupa. Makanya kamu cerita Tidak biar mungkin. beliau ingat. Mau setebal apa penghapusmu tidak akan bisa menghapus semuanya. Tidak akan mungkin. Bagus. Itu burungmu tidak bisa berdiri. Astagfirullahaladzim. Jadi masalahnya apa? Kenapa kau berbuat itu? Astagfirullahaladzim, ini membesar lagi ini perutnya. Janganlah buat perut itu besar, udah cukup. Sama Percaya, denganmu. percaya. Kalau kamu yang buat perutnya besar udah percaya. Jangan Sama kamu denganmu. praktekin ke Ismi. Tidak mengakui tidak apa-apa. Lah, Lupa. Kamu aja belum cerita apa-apa kok tidak mengaku gimana? Ingat. Yang buat kamu sakit hati Ingat. apa? Putih cantik. Kamu putih cantik rambut panjang yang berkacamata itu kamu. Tidak, aku tidak berkacamata. Aku suka berkacamata kalau aku jalan. Kenapa kamu sedih?
Itu benar, kau tadi lihat. Kau bilang 7 tahun. Aku bilang 7 tahun. Panglima bilang 7. Iya. Oh iya benar. Setelah itu dendamku membara menyala. Kau simpan dia. Wanita itu kau simpan. Kau tidak akan bisa tenang. Wanita itu siapa? Ya. Ada yang kamu cemburui? Hah? Ya. Wanita. Kau tidak akan bisa bahagia. Kemarahan tetap terus menyatu di dalam hidupmu. Kau tidak sakit, tapi perutmu rasanya tidak enak, bukan? Seperti mengandung. Iya, jadi sesak napas sih. Dadamu terasa panas, terasa nyeri, berat, seperti mengandung. Aina aka, uli ausi, hawa, Kalimantan. Bahasanya kayak bahasa Batak ya? Apa yang kamu lakukan? Kamu kok begitu dendam sama saya gitu loh. Dendamnya apa gitu? Dendam lama. Kau juga tidak bisa melupakanku. Wanita itu hanya bayangan untukmu. Emang ceritanya gimana menurut versimu, saya mau dengar. Aku itu wanita yang sangat dekat. Dulu aku adalah separuh hatinya, Terus? separuh hidupnya. Terus apa yang terjadi? Lalu kau tidak bisa memenuhi semua kebutuhanku. Kau tidak tahan. Kalianlah. Kenapa lihat ke bapaknya? Aha. Hah? Kalianlah. Kenapa? Kalianlah. Kau takut dengan mereka. Takut. Ya namanya ke orang tua ya hormat Ya, lah. ke orang tua ya hormat. Menghargai, menghormati. Karena masih ada hartanya. Maksudnya Kamu masih gimana? ada hartanya. Seorang anak yang berbakti sama orang tuanya harus nurut. Gitu. Kenapa mukanya gitu ke orang tua? Nggak sopan ini ke orang tua kayak gitu. Hah? Kenapa kau mau meninggalkan aku? Nggak mungkin. Kenapa? Nggak mungkin kalau kamu nggak punya masalah, nggak punya apa? Padahal aku hanya mengujimu. Kalau nggak ada alasan. Emang alasannya apa? Menurutmu, pengen tahu saya. Ya kalau menguji aku mengujinya pakai apa gitu? Maksudnya apa saya jatuh susah atau gimana gitu atau gimana gitu? Jatuh miskin. Jadi kamu buat usahanya juga macet. Karena dia melepaskanku. Makanya aku buat dia susah sungguhan. Aku mau lebih dan lebih. Cukupi semuanya. Habiskan saja harta Harta siapa? mereka. Mereka siapa? Oh, suruh habisin harta orang tuanya. Nggak baik berarti kamu. Wah, kaya. Nenek-nenek tua ini. Nenek ngomong gitu. Cuma nenek-nenek. Kayak baca mantra ya? Ya, mantranya memang itu. Dari mana nih? Ilmu hitamnya dari mana sih nih? Santet mana ini? Udahlah, pergilah kamu dari badan dia, udah cukup, udah habis tugasmu. Selesai, udah tutup buku, buku. Tobat ya, jangan buat jahat lagi. Mau ikut saya aja mau? Tidak, Mau ikut saya? tidak. Enak ikut saya. Ceritanya kamu susah melupakan, berarti kamu masih cinta ya? Tobat. Tidak. Coba, Aku hanya mau uang. aku sendiri nih. Ujung-ujungnya fiktif juga ya. Jadi kamu nggak cinta sebenarnya sama dia? Hah? Udah ketahuan kamu mah cewek matre. Ngapain kayak gitu? Ya ritualnya gitu. Oh ritual, lagi ritual ini. Heeh. Tujuannya apa ritual Jadi ini? untuk membesarin perut tuh begitu. Oh alah. Biar perutnya besar. Jadi dia menari-nari. Hah? Ilmu dari mana? Ilmu dari mana sih kamu nih? Ilmu hitamnya dari mana? Manu, Mana? manu, Manu. manu, manu, manu. Manu itu apa maksudnya?
Kalau manuk Biar bahasa apa Jawa, manuknya? aku tahu manuk bahasa Jawa. Manuknya biar apa? Tidak berdiri. Tidak berdiri manuknya. Bener di. Jadi kamu dari asal dari mana gitu? Dari mana? Manuk. Iya, tapi dari mana? Aku Manuk. tahu. Nama daerahnya apa sebutin? Manuk. Dari mana? Kota mana? Manuk. Seberang laut. Kota seberang laut. Manuk. Pulaunya apa? Kalimantan, Sumatera, Sulawesi atau apa? Cepetan jawab deh, ilmunya ini. Pegang. Pangkalan. Ismi mau ditarik. Kau Panglima ditarik kembali. Aku tak bilang. Jadi Ismi mau dibawa pergi. Dengan Jadi ritual itu. begitu dia pingsan dia udah nggak sadar gitu. Jadi bawa pergi. Untung Panglima udah Makanya saya tahu tadi saya baca langsung saya keluarin. minum. Kalau dibiarin makin lama bahaya. Minum, bismillah. Semakin jauh dia nanti. Iya. Jadi sukmanya Ismi mau diambil. Tapi udah ditarik lagi sama Panglima. Kita lanjutin terapi untuk membersihkan tubuh Pak Darminto dari semua energi negatif di badannya. Oke, Pak Darminto matanya lihat Panglima sambil doa. Relax, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima Langit yang bermanfaat untuk membersihkan tubuh Bapak Darminto dari semua energi negatif, kiriman-kiriman sihir yang menempel selama ini. Sekaligus air ini adalah untuk pemagaran. Ya, alhamdulillah Bapak Darminto sudah diterapi dan sudah mandi air doa. Gimana rasanya diterapi tadi? Iya, udah agak lega gitu. Lega gitu badan gitu, agak enteng ya. Agak enteng, agak inilah gitu. Tapi ya, tadi syukur. waktu dimandi air doa apa rasanya? Sesak napas nggak? Tadi agak berat ya, masih agak berat, tapi setelah mandi kayaknya agak agak ringan gitu, agak longgar gitu, lepas gitulah. Tadi juga sudah dikasih resep obat yang harus dibuat herbal dan juga ada doa yang harus diamalkan untuk perisai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan mengundang sosok leluhur untuk mendapatkan pesan-pesan yang baik. Silakan Bang Ibu. Manusia itu pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Karena kita hidup ini juga berdasarkan dari masa lalu. Mau pergi jauh kemanapun, pasti punya masa lalu. Cuman masa lalu itu bisa jadi lebih baik apa di situ saja. Ya, untuk ke depannya ya mudah-mudahan bisa semuanya bisa ini jadi patokan satu pengalaman lah gitu. Karena semua ada masa lalu. Nah, jadi masa lalu lu tuh udah jadinya pelajaran. Gak ada yang bisa ngumpet dari masa lalu. Apa? Gak ada. Bener? Betul. Nggak, masa lalu nggak bisa mau disimpan dalam gentong, pasti tahu buat pelajaran. Bener kan? Betul. Nggak bisa hilang. Makanya belajar dari yang dulu. Kenapa Tuhan kasih lu masa lalu, masalah pahit, ada manisnya dikit, pahit banyak, kesel nggak? Iya. Malah iya. mau ngamuk nggak bisa, karena lu kasihan. Tapi berarti ada yang jahat dari masa lalunya gitu. Ada berantem, pokoknya masalah dulu tuh ribet, tapi Tuhan menguji lu supaya lu bisa belajar bagaimana berdamai dengan kemalahan lu. Ya, memang saya sih sebenarnya udah nggak punya benci atau inilah, udah lepas semua, udah nggak ada pikiran ke sana lagi gitu. Yang saya pikirin sekarang aku lihat ke depan gitu. Gitu dong. Susah menghilangkan dendam, malah kecewa dalam diri susah. Benar. Harus latihan ya. Susah, nggak ada yang bisa tahu. Kalau lu luka ditusuk berdarah, sembuh hilang. Tapi kalau di dalam susah. Nah, itu Tuhan menguji lu supaya lu bisa berdamai, bisa tenang dalam doa. Maka lu rajin berdoa. Sekarang lu apa Tuhan lu harus lo yakinin. Jangan pernah Tuhan lu main-mainin. Lu sama Tuhan main-main, berarti lu main-main sama hidup lu. Minta mau apa, tenang, dia punya kuasa. Dia masih dendam sama lu, biarin. Tuhan ada. Minta perlindungan Tuhan ya. Sekarang lu kerja keras, lu mau usaha, tapi lu masih ada dendam, masih ada malah, kerja lu nggak akan benar. Kerja keras harus dibayangin sama hati yang baik, semua lancar, itu banyak banget berkah.
Bener kan? Bener. Kerja harus baik hati. Kalau kerja kelas nggak dibalengin sama hati yang baik, sia-sia hidup lu. Kerja kelas lu mati, walaupun duit lu segunung, habis nggak tahu. Itu pesan gua itu. Sekarang waktunya lu kerja kelas untuk kembalikan hidup lu. Sekarang ingat tanggung jawab sebagai manusia. Ya. Sekarang masih ingat sama yang sakit? Masih ingat sama kekecewaan? Tidak. Tidak. Masih ingat tidak? Tidak, saya udah nggak mikirin ke sana lagi. Sudah. Iya. Berarti lu sekarang udah bukan orang bodoh. Saya Orang yang masih kecewa dan marah, berarti dia bodoh. Ngapain diinget-inget yang buluk-buluk? Ingetnya yang enak-enak, yang baik-baik. Nggak dipelihara ya? Supaya jadi kedepannya baik. Iya. Pikiran buluk nggak usah lo simpen. Jujur, Iya, sabar, jujur, sabar. jujur. Itu kuncinya ya. Ya, Ini kami panggil apa ya? Engkong atau apa? engkong. Boleh ya? Dari jalur ayahnya atau ibunya Pak Darminto ini? Mana tuh orang? Dari mamanya. Siapa lagi Oh, yang bandel tuh? oh, kenapa dibilang bandel? Bandel, tapi bertanggung jawab. Kecil orangnya, tapi pemikirannya besar. Oh, tante. Karena dia mau menggendong semua. Oh, iya tante yang dimaksud. Sekarang cuma satu tanggung jawab untuk diri lo sendiri, anak-anak lo. Ingat kalau lo bakal jadi orang tua. Dan sekarang tegas keputusan tanggung jawab. Kepada siapa tegasnya? Diri sendiri tanggung jawab. Lu milih jalan lu harus tanggung jawab sama pilihan lu. Bener nggak? Bener. Iya. Lu udah dia yang milih, kenapa lu nggak tanggung jawab? Harus gue yang tanggung jawab. Urusan apa sama gue? Betapapun orang ngomong gimana tentang lu, nanti lihat belakang ujungnya. Kalau lu tunggu-tunggu memang niat baik, pasti akan jadi baik. Iya benar. Udah kayak gitu udah benar. Bener? Iya. Ya saya udah mikirin ke sana tanggung Kalau jawab saya gitu kan. orang dan niat baik, nggak usah dengar omongan-omongan orang lagi. Lu udah harus pegang teguh tuh. Hidup gua, jalan gua mau di jalan yang bener, tanggung jawab urusan gua. Tapi ingat nggak boleh ngelugiin orang. Nggak boleh jahat juga. Bener buat lu belum tentu bener buat orang. Tapi kalau benar menurut Tuhan lu yakin itu benar. Karena kalau lu nurut sama apa kata Tuhan manapun tidak mengajarkan orang buat jahat. Tinggal lu tanggung jawab, tunjukkan lu putusan lu benar enggak. Itu kalau lu nya goyang, hidup lu pasti goyang. Lu nggak yakin sama jalan lu nggak nyampe. Mau nanya apa sama engkong, Pak Darminto? Perempuan, yang penting dia baik, sopan, sederhana. Nggak matre. Ya hidup perlu uang. Hidup perlu uang. Nggak ada bohong. Nggak boleh bersilat-silat, hidup nggak butuh uang. Hidup butuh uang. Iya, memang harus matre. Ya, tapi tahu diri. Orang itu butuh uang. Mau pintar pakai uang. Mau sehat ibadah. butuh uang juga. Ibadah lu pakai uang. Mau mati. Pakai uang. Lu beli kuburan. Nggak mungkin hidup itu harus seimbang. Tapi nggak boleh berlebihan. Udah punya 1, 2, 3 rumah banyak. Udah punya ini itu mau lagi. Berlebih-lebihan nggak baik ya. Iya. Nah, itu jadinya sakit perut. Lu tahu apa yang gue maksud? Kalau nggak tahu tanya aja Pak. Udah paham ya? Tahu nggak? Siapa lagi yang pernah berantem sama lu dalam hidup lu? Ada lagi nggak yang berantem sama lu? Ya untuk itu udah nggak ada sih. Cuma itu doang. Iya. Habis dari situ lu udah apa-apa lu udah nggak punya. Oh, jatuh ya. Nggak punya, balik lagi lu. Sekarang lu udah ayo bangun. Harus bangkit. Harus semangat. Makanya hidup sehat, makannya yang bener. Oh, memangnya makannya nggak bener sama ini Kong? Nggak bener makannya. Yang mana yang nggak bener biar diperbaiki Kong? Bang Bapak suka makan apa? Apa aja makan. Oh, harusnya gimana Kong? Makannya nggak boleh berlebihan. Oh,
Makan. Nggak boleh berlebihan katanya Pak. Tapi lu kalau lu udah sininya kelas nih, tuh baru bahaya tuh. Udah. Itu aja ya Kong. Itu aja pesannya berarti. Masalah perempuan, kalau dia terlalu banyak minta, berarti dia nggak benar. Nggak cinta. Perempuan yang baik itu yang paling sedikit mintanya. Syukur-syukur nggak minta apa-apa ya Kong. Ya nggak mungkin. Pasti minta ya Kong. Nggak pernah minta ya. Berarti lu benar. Berarti mungkin dong. Tadi katanya nggak mungkin. Ya udah gitu aja. Apalagi Pak mau ditanyain? Nggak, Udah ya. Makasih ya Kong. Ya makasih Kong ya. Lagi pesan terakhirnya Kong. Tegaskan setiap keputusanmu. Tegaskan. Lu mau pindah agama apa tuh? Ya. Oh, dipertegas sama papanya. Emang lu agama lu apa? Tuhan lu siapa? Ya Allah. Sejujurnya gitu. Lu sekarang kalau udah masuk Islam ya. Kalau Kristen Buddha gitu. Langsung kasih tahu sama aku Mungkin maksudnya pengen jaga perasaan kali ya. Kita jangan ngomong sejujurnya aja gitu ya. Tadi gua bilang apa lu? Sabar, jujur. Oh iya benar. Lu udah bilang sabar, jujur. Bener. Tegas sama keputusan lu. Tunjukin jalan lu bener. Tuhan selalu ngajarin semua umatnya bener. Mau agama lu apa kek, yang penting lu percaya sama agama yang lu anu. Tuhan lu siapa, tuh baru bener. Sekarang lu aja lagu-lagu sama Tuhan lu, hidup lu pasti dibikinnya lagu-lagu. Lagi belajar dalamin. Ya tapi lu harus yakin. Pilih dulu Nggak ya. boleh main-main lu sama Tuhan lu. Ingat lu, Tuhan lu main-mainin. Hidup lu kagak bener dah. Mau usaha apa juga kan gue bilang. Kerja kelas lu, kalau nggak dibalangin kebaikan sama keimanan, lu nggak ada dapet apa-apa. Sia-sia ya. Manusia yang nggak punya Tuhan, nggak punya iman, nggak punya doa, mau gimana pun pasti akan merasa kosong, berantakan. Punya uang nggak bener, punya harta nggak bener, apa pasti ada aja. Tapi kalau lo punya Tuhan yang bener-bener lo pegang, dia yang akan menjadi Menuntun. tongkat lo, Bener. penuntun jalan hidup lo, biar lo nggak olang-oleng lagi. Usaha lo biar jalan, biar hasil, biar jadi berkah. Itu Pak. Jangan lo umpetin, Tuhan lo umpetin, bini lo umpetin, sama juga lo ngumpetin tuh nggak? Ngumpetin apa? Ikan asin, Enggak, ngumpetin uang celengan. bau, busuk. Pasti ketahuan Nggak ya. enak. Ya udah kalau udah nggak ada pertanyaan lagi. Makasih ya Kong. Kenapa garu-garu gatel ya Kong? Pusing. Dia lagu-lagu. Oh, Kalau lo udah yakin, lo jangan takut, jangan malu. kenapa sih malu ya Pak? Malu dia Kong. Kan udah jelas hidup itu adalah sebuah pilihan. Kalau ini emang menurut lo bener, baik, udah lo jalan. Orang-orang di sekitar lo tuh udah terserah lo sebenarnya. Yang penting lo tanggung jawab, nggak bener, nggak ngikutin, nggak ada masalah. Lo nya sendiri yang bikin masalah. Oh iya. Kuatin lagi diri lo. Iya. Kalau emang itu udah pilihan lu, udah lu pastiin lagi. Iya. Jangan goyang-goyang lagi. Nanti hidup lu berantakan. Gue kasih tahu. Jangan pernah lu main-mainin Tuhan manapun. Karena Tuhan tidak pernah main-main sama hidup manusia. Ya, itu Pak. Udah paham nih Kong, cucunya. Iya. Tinggal prakteknya nih. Iya. Lu pasti bisa. Ya. Mama aja bisa, pasti Pak Darminto bisa juga ya. Jujur. Hidup itu jujur. Walaupun rasanya nggak enak, tapi sehat. Kayak obat dong. Bener kan? Pahit tapi menyehatkan. Benar sekali. Pahit, tapi sehat. Ujungnya sehat. Hidup itu kejujuran yang utama. Perumpamaannya pas banget. Kejujuran adalah obat. Ya, Pahit tapi sehat. ya itu. Udah. Ya udah, makasih Kong. Udah.
Ya udah, makasih. Makasih ya. Sama-sama Kong. Ya. Di. Ya. Terima kasih Kong Ki. Iya, không phải gì. Iya, iya, iya. Ya udah ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, alhamdulillah tadi sudah bisa berkomunikasi dengan leluhur dari Pak Darminto dan mendapatkan pesan-pesan kebaikan. Gimana kesan-kesannya Pak? Luar biasa sih. Ya luar biasa. Ya nasihatnya, pemasukannya, ya bagus lah. Ya. Berarti insya Allah ke depan nanti kehidupannya harus lebih baik ya Pak ya? Iya, amin amin. Pesannya harus jujur dan sabar. Ya amin. Ya Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini? Ya, kesimpulan bagi saya, hidupnya adalah pilihan, maka pilihlah sesuatu dengan hal yang tepat. Jangan pernah ragu dalam melangkah dan membuat sebuah keputusan jikalau sebuah keputusan itu sudah kita anggap benar, ya. Dan satu hal lagi, jangan pernah takut menghadapi makhluk-makhluk yang tidak terlihat yang mengganggu diri kita. Teruslah minta perlindungan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan pasti akan melindungi kita dari semua ujian dan cobaan tersebut. Dan yakinlah bahwasanya doa-doa yang kita panjatkan akan membuat sebuah kekuatan langsung dari Tuhan. Jadi terus berdoa, terus yakin kepada Tuhan, terus mohon perlindungannya. Itu saja. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari netizen dan juga Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Sampai